Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ananda kelas 5 Ibnu Nafis, baik kelas A maupun kelas B SDIT Mutiara Insan Cepu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena alhamdulillah hari ini kita bisa dipertemukan kembali untuk melanjutkan pembelajaran jarak jauh kita atau BDR belajar dari rumah walaupun masih dengan daring atau jarak jauh tetap kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah masih memberikan kesempatan untuk kita bersama-sama melanjutkan pembelajaran PAIBP, dan alhamdulillah hari ini kita akan belajar melanjutkan untuk materi ibadah Sekali lagi alhamdulillahirabbil alamin. Salat dan salam semoga tercurah limpah selalu atas junjungan kita, suri tauladan kita, uswatun hasanah dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, serta orang-orang yang selalu istiqomah bersolawat berittiba kepadanya, dan semoga kita semuanya termasuk di dalamnya bersama keluarga kita tercinta juga, dan kelak di yaumul akhir semoga kita mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Ananda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan belajar tentang ibadah materinya untuk pelajarannya, mapelnya kali ini adalah ibadah. Kalau kemarin sudah kita akhlak sekarang ibadah. Tapi sebelumnya mari kita lanjutkan tentunya tadi sudah berdoa, sudah bersiap, mari kita lanjutkan dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah akan memperlancar juga membawa keberkahan untuk kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Ananda kelas 5 Ibnu Nafis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Islam ada bulan yang sangat mulia yang cukup dirindu-rindukan oleh umat Islam, yakni khususnya bulan Ramadan Nah, untuk pelajaran 4 kali ini yang terkait ibadah bulan Ramadan yang indah. Ananda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita ketika bulan Ramadan ini disebut pasti kita teringat dengan sebuah surat dalam Al-Qur'an, yakni surat Al-Baqarah ayat 183 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Kurang lebih artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dalam ayat ini ananda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kutiba berarti diwajibkan. Jadi wajib bagi orang-orang yang beriman untuk berpuasa Wajib artinya jika dikerjakan mendapat pahala, dan jika ditinggalkan akan berdosa. Ananda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nanti Ananda boleh membuka di buku paketnya di halaman 29 sampai 31 sementara yang nanti akan kita bahas terkait bulan Ramadan yang indah ini. Jadi dalam Islam kita diwajibkan berpuasa di bulan Ramadan. Kenapa kok harus berpuasa? Nah, ini kadang mungkin orang-orang yang belum tahu atau mungkin di luar Islam itu kadang bertanya-tanya kenapa kok tidak boleh makan, tidak boleh minum
dari terbit fajar hingga tenggelamnya matahari. Ananda-ananda yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, karena puasa ya, puasa khususnya puasa Ramadan itu sudah diwajibkan ya, yang tadi sudah kita baca bersama-sama dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183 ya, bahwa orang-orang yang beriman diwajibkan untuk berpuasa ya pada waktu bulan Ramadan itu, sebagaimana ya diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu ya, sebelum kita ini sudah diwajibkan. Supaya apa? Supaya bertakwa. Jadi tujuannya puasa ini supaya kita bisa menjadi orang-orang yang bertakwa ya. Karena apa? Karena orang yang bertakwa itu adalah orang yang mendapat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam salah satu ayat di Al-Qur'an disebutkan, inna akramakum indallahi atqakum ya. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Jadi karena ingin mendapatkan suatu kemuliaan di sisi Allah, tentunya kita harus berusaha, kita harus berkurban ya. Dan dengan apa ya? Di antaranya dengan puasa itu, menahan makan, minum ya dari terbit fajar hingga tenggelamnya matahari ya. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan derajat orang muttaqin, orang yang bertakwa ya. Karena orang yang bertakwa itu mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terus pertanyaannya, takwa itu apa? Nah, takwa itu bahasa mudahnya adalah melakukan semua perintah Allah Subhanahu wa taala dan menghindari semua larangannya. Jadi orang yang sungguh-sungguh bertakwa hidupnya akan tentram dan bahagia ya. Kemudian di akhirat kelak akan memperoleh taman surga yang sangat indah dan bahagia selama-lamanya. Kenapa? Karena orang yang bertakwa atau muttaqin itu sudah menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Karena perintah Allah dan larangan Allah itu pasti untuk kebaikan manusia. Baik, berarti luar biasa ya puasa itu, sehingga kita harus bersemangat, bersyukur ya, khususnya di bulan Ramadan untuk menjalankan puasa Ramadan. Selanjutnya bagaimana? Ya, kita harus belajar ya bagaimana untuk bisa berpuasa dengan baik, dengan memahami dan mengikuti ketentuan-ketentuannya. Yuk kita kenal dulu ya, kita mencoba memahami dulu ya. Puasa itu apa sih? Puasa dalam bahasa Arab itu disebut shaum atau siam. Artinya menahan diri dari segala sesuatu ya, seperti menahan makan, minum, nafsu, dan menahan berbicara yang tidak bermanfaat. Sedangkan puasa menurut ajaran agama Islam artinya menahan diri dari hal-hal yang membatalkannya ya, sejak terbit fajar sampai terbenam matahari ya, dengan niat dan beberapa syarat. Apabila ketentuan-ketentuan tersebut dapat dipenuhi, puasa seseorang itu dapat memberi manfaat dan pasti memperoleh predikat takwa. Baik ananda-ananda kelas 5 Ibnu Nafis yang dirahmati Allah SWT, yuk selanjutnya kita pelajari ya dengan sungguh-sungguh ketentuan-ketentuan puasa ya, yang diantaranya kita akan coba belajar tentang syarat wajib puasa. Apa itu? Syarat wajib puasa artinya apabila syarat-syarat ini terdapat pada diri seseorang, maka orang tersebut wajib berpuasa. Apa saja? 1. Berakal sehat ya. Jadi sehat, tidak gila, maaf ya. Orang gila atau hilang akal tidak wajib berpuasa. Jadi tidak boleh iri ya, ketika misalkan maaf ya ada orang gila kok waktu Ramadan itu makan ya, tidak boleh ya, karena mereka tidak berkewajiban, karena mereka akalnya terganggu ya. Yang kedua, syarat wajib puasa adalah balik atau dewasa ya. Anak-anak yang belum balik tidak wajib berpuasa ya, tapi ya
anak-anak yang belum balik harus belajar ya, mulai belajar untuk berpuasa dengan sungguh-sungguh juga, sehingga ketika nanti sudah waktunya dia balik ya, waktu balik dia akan mudah atau tidak berat untuk berpuasa. Yang ketiga, kuat berpuasa ya. Orang yang lemah fisik tidak wajib berpuasa ya. Misalnya lemah karena mohon maaf ya sudah tua ya, boleh tidak puasa, tetapi menggantinya dengan fidyah. Nanti akan dijelaskan ya apa itu fidyah. Demikian juga orang yang sedang sakit ya, boleh tidak puasa ya, tetapi wajib mengganti puasa di hari lain ya setelah sembuh. Nah, terkait fidyah tadi, apa sih fidyah itu? Fidyah itu adalah denda sebagai ganti bagi orang yang tidak mampu melakukan puasa. Caranya adalah memberi makan setiap hari ya, sejumlah hari yang dimana orang yang bersangkutan tidak berpuasa ya. Kepada siapa? Memberikannya kepada orang yang fakir atau miskin ya. Banyaknya disebutkan ya dalam sebuah penjelasan ya dalam ilmu fikih itu sejumlah 1 mud ya. Orang Arab mengatakan begitu, 1 mud itu adalah ukuran berat sekitar 626 gram ya. Fidyah bisa berupa beras atau makanan pokok yang mengenyangkan. Itu ya, itu syarat wajib puasa. Selanjutnya apa? Yang B, kita akan belajar ya tentang syarat sah puasa. Apa itu syarat sah puasa? Syarat sah puasa artinya apabila syarat ini terdapat pada seseorang, maka puasanya sah. Ya, apa saja? Yaitu yang pertama Islam ya. Jadi untuk sahnya puasa, khususnya puasa Ramadan itu dia harus beragama Islam, seorang muslim atau muslimah. Orang yang tidak beragama Islam tidak sah berpuasa. Ketika dia mau ikut puasa Ramadan ya harus masuk Islam dulu ya. Gimana kalau mau belajar ya tidak apa-apa ya, tapi mungkin nilainya nanti bukan nilai puasa Ramadan ya. Yang kedua, berakal ya. Orang yang tidak berakal atau gila, maaf, orang yang dalam keadaan mabuk ya tidak sah berpuasa. Intinya yang tidak sadar itu tidak sah berpuasa. Yang ketiga, mumayyiz atau tamyiz, yaitu cerdas ya dan dapat membedakan antara yang baik dan buruk ya. Jadi ketika kita bisa membedakan antara yang baik dan buruk ya, insya Allah ya kita sudah memenuhi syarat sah puasa. Yang keempat, suci dari haid ya bagi wanita khususnya ya, bagi Anissa. Orang yang haid tidak sah berpuasa ya. Yang khususnya yang di Anissa begitu ya. Adapun nifas adalah kondisi setelah seseorang ibu melahirkan ya. Mereka juga tidak sah berpuasa. Jadi orang ibu ya, seorang ibu yang habis melahirkan itu disebut nifas ya. Dan beliau-beliau itu mereka itu tidak sah berpuasa ya. Mungkin di waktu lain maksudnya begitu, atau menggantinya dengan fidyah ya, seperti itu. Yang kelima adalah dalam waktu yang diperbolehkan berpuasa atau di bulan Ramadan semisalnya. Jadi dilarang itu berpuasa pada hari tasyrik ya, atau pada 2 hari raya, misalkan Idul Fitri dan Idul Adha itu tidak boleh berpuasa, atau hari tasyrik misalkan tanggal 11, 12, 13 bulan haji atau Dzulhijjah. Jadi ananda-ananda kelas 5 Ibnu Nafis yang dirahmati Allah SWT, itu ya yang syarat sah puasa. Sekarang yang C ya, kita akan coba belajar tentang rukun puasa ya. Kalau tadi sudah ada syarat wajib ya, syarat sah ya, sekarang rukun ya. Rukun itu sesuatu yang pokok yang harus dipenuhi ya. Ketika ini tidak dipenuhi berarti nanti tidak sah ya. Yang rukun puasa itu ada 2 ya. Yang pertama berniat ya, yaitu menyengaja puasa Ramadan ya. Waktunya setelah matahari terbenam sampai sebelum terbit fajar shodiq ya. Jadi ananda-ananda yang rahmat Allah SWT, makanya biasanya ya kita setelah tarawih itu niatnya dilafazkan ya, boleh
ketika misalkan waktu mau bersahur itu juga boleh ya. Intinya menyengaja ya untuk dia berniat ya bahwa besok saya akan puasa Ramadan ya. Di antaranya ditandai dengan apa? Dengan sahur seperti itu. Pokoknya harus dia punya niat ya, berniat untuk puasa Ramadan. Yang kedua, rukun puasa yang kedua adalah menahan ya dari segala yang dapat membatalkan puasa. Mulai kapan? Mulai dari terbit fajar shodiq ya hingga terbenam matahari ya. Ini harus dipenuhi ya, supaya apa? Supaya puasanya betul-betul benar dan betul-betul sah ya, dan tentunya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik ananda-ananda yang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi sementara ini ya yang bisa Ustaz Sumari sampaikan terkait pelajaran 4 ya, ibadah bulan Ramadan yang indah ya, khususnya terkait puasa Ramadan ya. Tadi sudah disampaikan ya kenapa harus berpuasa, terus apa dapatnya nanti puasa ya, ketakwaan ya. Terus pengertian puasa juga sudah ya, syarat wajib puasa, syarat sah puasa, juga rukun puasa. Sehingga ananda-ananda yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, dengan penjelasan ini betul-betul ya kita akan semakin bersemangat ya ketika khususnya menghadapi ya atau menyambut bulan Ramadan ya, khususnya ketika kita berpuasa. Untuk itu ananda-ananda yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, mari ya kita landasi khususnya ya puasa Ramadan itu dengan landasan keimanan ya, seperti yang sudah disampaikan dalam surat Al-Baqarah 183, sehingga dengan keimanan itu betul-betul semuanya akan menjadi indah ya di bulan Ramadan. Amalia-amalia yang bisa kita lakukan khususnya puasa Ramadan dengan mengetahui ya pengertiannya, mengetahui syarat wajibnya, syarat sahnya, juga rukun puasanya, serta dalil-dalil yang lain ya, nanti akan dapat apa begitu. Semoga akan betul-betul menyemangati kita untuk menjalankan ibadah puasa Ramadan dengan sungguh-sungguh ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Baik ananda-ananda yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, karena keterbatasan waktu sementara itu dulu yang dapat kita pelajari ya. Semoga betul-betul akan semakin menambah ya pemahaman kita tentang puasa Ramadan. Baik, tidak lupa ya untuk nanti dicatat ya poin-poin atau pokok-pokok materinya, diresum ya, dan nanti bisa difoto dan dikirimkan ke Ustadz Sumari untuk mempermudah ya belajar, mempermudah lebih memahami materi dengan sebaik-baiknya. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf. Salam untuk keluarga tercinta di rumah, tetap semangat, jaga kesehatan, jaga kebaikan, dan semuanya mari kita niatkan betul-betul untuk mencari keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa ya, selalu dijaga kesehatannya, ibadahnya, protokoler kesehatan di masa pandemi ini tetap dijaga supaya Allah memberikan kebaikan ya, keselamatan untuk kita semuanya. Salam untuk keluarga tercinta di rumah ya, ananda-ananda sekalian, dan sekali lagi nanti bisa dipelajari di buku, dibaca-baca kembali dengan sebaik-baiknya. Mari kita akhiri dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.